Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Palguna Wicaksono dari kelompok 9 ingin mempresentasikan unjuk kerja kami tentang topologi sederhana small office administrasi jaringan komputer dengan router Mikrotik Router OS. Ini adalah topologi dari jaringan yang ingin kami bangun dengan dengan di sini adalah router dengan di sini menggunakan router OS dengan IP 192.168.0.x tergantung DHCP dari bridge adapternya dari WiFi-nya memberikan IP berapa. Lalu di-enablekan 3 adapter atau network adapter dengan adapter pertama 192.168.7.1/24 untuk PC karyawan 1 settingan IP DHCP yang nanti akan didapatkan IP 192.168.7.xxx tergantung dari DHCP server memberikan IP berapa dan dibatasi maksimal 1 Mbps upload dan download. Untuk adapter kedua diberikan IP 192.168.8.1/24 untuk gateway dari router. Diasenkan ke PC karyawan 2, setting IP secara DHCP nanti akan didapatkan IP 192.168.8.xxx sama seperti PC 1 tergantung DHCP server dari adapter 2 mau memberikan IP berapa dengan limitasi bandwidth 2 Mbps upload dan 2 Mbps download. Lalu untuk adapter ketiga dengan IP 192.168.9.1 gateway ke routernya diasingkan ke PC karyawan D3 dengan settingan IP statis yaitu 192.168.9.2/24 dengan 3 MB per second upload dan download maksimalnya. Nanti akan diberikan rencana PC 1 dan PC 2 diberikan limit atau diberikan tambahan firewall berupa tidak dapat mengakses situs tertentu dalam waktu-waktu tertentu. Untuk selanjutnya kita akan langsung setting di VirtualBox. Kita pilih Mikrotik Router OS, kita pilih setting. Lalu kita menuju tab network. Kalau kita memilih mencentang enable network adapter, lalu kita mengubah attach through ke bridge adapter dengan name Qualcomm Athereos GCA 377 wireless network adapter. Karena di sini saya terkoneksi dengan internet via WiFi. Lalu untuk advance-nya kelompok kami memilih Intel Pro _1000 MT desktop. Seterusnya dengan misuse mode allow all dan MAC address default, tidak maksudnya bawaan dari OVA. Terus adapter 2 kita enable attach ke internal network dengan name kita beri nama jaringan inter hanya antar VM klien dinamis 1 untuk membedakan bahwa ini DHCP dan advance-nya sama dengan adapter 1 yaitu Intel Pro 1000 MT desktop dan misuse modenya allow all. Adapter 3 sama seperti adapter 2 yaitu attach to internal network, tapi untuk name internal networknya kita beri nama beda yaitu 2 karena untuk membedakan bahwa ini menggunakan di adapter 2. Lalu adapter type-nya kita sama seperti adapter 1 dan 2, misuse modenya juga allow all. Dan untuk MAC address-nya tentu berbeda dari adapter 1 dan 2. Untuk adapter 4-nya sama seperti adapter 2 dan 3 yaitu internal network, tapi menggunakan internal network jaringan inter hanya antar VM klien statis karena sesuai rencana topologi nanti PC 3 akan diberikan IP secara statis dan advance-nya default Intel Pro 1000 M desktop sama seperti adapter 2 adapter 3 dan misuse modenya allow all. Lalu kita klik OK saja. Lalu kita coba jalankan Mikrotik Router OS. Sambil menunggu kita dapat sambil membuka Winbox. Di sini VirtualBox-nya masih
berjalan. Eh, Tunggu sampai nanti tampilan di sini berubah menjadi login cell. Nah, di sini tampilannya sudah menjadi login cell, lalu kita klik di sini belum masuk, maka kita klik refresh. Nah, di sini sudah masuk, dia sudah ter-assign IP secara DHCP client sehingga sudah mendapatkan IP dari router sesuai dengan topologi yang ada 192.168.0. Kita klik connect. Kita sudah masuk di router OS-nya. Untuk bab yang pertama, kita mengedit interface untuk mempermudah nanti penyetingan DHCP dan lain sebagainya. Untuk contohnya ini Ether1 ini dia ke gateway atau ke router ke gateway ini, sehingga nanti bisa kita beri nama ini ke gateway. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah namanya. Nah, untuk yang lainnya ini sudah saya rubah. Dan untuk interface listnya sudah selesai. Nah, untuk lalu kita setting IP address. Di sini udah ada ke gateway, ke PC2 dan PC3. Ke gateway sudah ada karena dia menggunakan DHCP client di sini ya. DHCP client sudah aktif. Nah, yang belum adalah ke PC1. Ke PC1 kita tambahkan addressnya 1.92.168.7.1/24. Interface-nya ke PC1. Network boleh diisi boleh tidak, maksudnya kalau tidak diisi biar di kayak diabu-abukan saja, nanti klik OK. Nah, oh tidak boleh, di OK saja. Nanti maaf, sebenarnya ada error. Oh, CDR-nya ini apa, slash-nya kelebihan 2. Nah, klik OK. Nah, secara otomatis nanti networknya ini akan terisi sendiri. Di sini setting address list-nya sudah selesai, sudah terisi semua. Kita close, lalu kita setting DHCP server. Di sini DHCP server yang akan dipakai sesuai topologi tadi yaitu karyawan 1 dan karyawan 2, yaitu ke PC1 dan ke PC2, sehingga uh, kita perlu mendapatkan DHCP server ke interface ke PC1 dan ke PC2. Di sini ke PC2 sudah ada, saya berikan contoh untuk ke PC1. Ke PC1. Untuk mempermudah konfigurasi, kita klik DHCP setup, lalu kita pilih interface ke PC1, lalu kita klik next. DHCP klik next lagi, klik next terus. Nanti muncul stop as complete successfully. Lalu kita klik OK, lalu kita close. Di sini setting DHCP server sudah selesai. Lalu kita setting DNS server. Di sini setting DNS servernya sudah terisi 8.8.8.8, yaitu DNS milik Google. Terus kita centang allow remote request agar nanti klien dapat request DNS server sendiri dan diakses oleh Winbox. Lalu kita klik OK. Lalu kita setting NAT caranya yaitu kita ke menu IP, kita mengenai menu firewall, lalu kita ke menu NAT, lalu kita tambahkan rule yaitu dengan mengklik tombol plus ini, lalu kita pilih change SRC NAT, kita pilih out interface-nya ke gateway, lalu kita pilih action-nya tuh masquerade, lalu kita klik OK dan masquerade. Oh, mohon maaf terkendala Winbox-nya. Nah, kita ulang lagi, kita pilih change SRC-NAT, kita pilih out interface-nya ke gateway, lalu kita pilih action-nya masquerade, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk, sudah terbentuk NAT-nya. Lalu kita coba untuk
testing dengan ping Google yaitu ping 8.8.8.8. Di sini sudah jalan. Nah, coba untuk ping google.com. Nah, di sini DNS server sudah dapat meresolve google.com menjadi IP address-nya yaitu 74.125.24.133. Artinya di sini router OS sudah dapat terkoneksi dengan internet secara dan sukses. Uh, Ya, untuk selanjutnya kita membuktikan DHCP server apakah sudah jalan atau tidak, yaitu dengan cara kita ke PC1. Sebelumnya kita masuk ke setting dulu. Di sini kita masuk ke network untuk PC1. Nah, pilih kita centang enable network adapter, lalu kita attach ke internal network, lalu kita beri nama kita pilih yang jaringan inter hanya antar VM klien dinamis 1 sesuai dengan mikrotik tadi yang adapter 2, yaitu terus untuk advance-nya kita pilih default seperti mikrotik tadi. Kita klik OK lalu kita jalankan. Oke, di sini Windows PC satunya sudah jalan. Kita cek di sini telah terkoneksi dengan baik. Kita coba buktikan bahwa DHCP server sudah selesai sudah terkonfigurasi dengan baik, yaitu ya ini telah diberikan IP 192.168.7254 dari DHCP server. Untuk pembuktian selanjutnya kita klik properties, lalu kita pilih internet protokol layer versi 4 dan di sini sudah IP address anomaly. Secara tidak langsung bahwa ini telah mendapat IP dari DHCP. Untuk selanjutnya kita konfigurasi IP milik PC3 yaitu yang tadi menggunakan statis. Kita masuk ke setting dan sebenarnya di sini sudah tersetting menggunakan internal network yaitu VM client statis, sehingga kita langsung mulai saja. Oke, kita sudah masuk di PC3 dan di sini sudah terdeteksi ini dia masih loading identifying. Kita langsung klik saja open network and sharing center karena ini. Nah, di sini dia muncul icon tanda seru, artinya bahwa PC3 tidak mendapatkan IP, sehingga kita setting dulu, kita klik properties. Secara ini kita klik internet protokol versi 4, lalu kita assign IP-nya, use the following IP address, kita masukkan 192.168.9. Yaitu dengan default AWS 192.168.9.1. Untuk DNS-nya kita menggunakan DNS Google 8.8.8, 8.8.4.4. Kita klik OK. Nah, nanti biasanya sudah muncul seperti untuk uji cobanya kita ping dengan Google. Ping google.com. Seharusnya sudah bisa jalan ya. Di sini sudah bisa jalan. Nah, di sini juga sudah berubah. Sudah tidak ada tanda seru lagi sehingga setting IP secara statis sukses. Untuk selanjutnya kita akan setting bandwidth dengan menggunakan Q. Langsung mencet menu Q, lalu kita di sini sudah ada untuk PC2 dan PC3. Untuk contoh kita kasih PC1 yaitu klik add, lalu kita kasih nama 1 Mbps ke PC1 dengan targetnya PC1. Kita beri target uploadnya 1 Mbps, target downloadnya 1 Mbps. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada. Nah, misalnya coba misalnya di sini di disable dulu. Kita coba speed test di PC1. Kita buka Google Chrome. Di sini sudah muncul Google Chrome-nya, lalu kita pilih speed test Google. Lalu setelah
Kita klik enter. Nah, kita muncul, lalu kita klik jalankan uji kecepatan. Nah, seharusnya di sini bandwidthnya belum di limit karena tadi disable. Nah, mendapatkan bandwidth 9 megabit per detik. Kita close saja untuk mempercepat. Lalu kita masuk ke Winbox lagi, kita enable dengan memberi centang biru. Di sini sudah di enable. Target ke PC1 hanya mendapatkan 1 Mbps. Kita coba lagi di PC1. Lalu kita jalankan uji kecepatan. Nah, di sini sudah terlimit 1 Mbps. Sehingga setting bandwidth queue atau limitasi bandwidth dengan queue list sederhana ini dianggap sukses. Untuk selanjutnya kita akan mencoba blokir website dengan menggunakan firewall, yaitu kita langsung ke menu menu IP, lalu kita menu firewall. Nah, lalu kita pilih ke virtual. Di sini sudah ada dua. Kita berikan contoh satu, yaitu kita pilih chain forward, lalu kita pilih protokolnya TCP dengan destination portnya 80, yaitu HTTP. Auto interface-nya interface-nya kita pilih ke PC1. Advance, lalu kita pilih konten, kita masukkan mail.itax.myid karena kebetulan saya punya website yang tidak terassign dengan HTTP dan untuk saat ini sulit sekali menemukan website yang hanya menggunakan HTTP. Lalu kita pindah ke tab action, lalu kita pilih drop, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah aktif dengan ciri rule berwarna hitam sehingga dapat kita dicobakan di sini. Di sini kita masukkan mail.itax.myid. Seharusnya di sini sudah terblokir. Untuk yang lainnya kita ke PC3, kita coba buka mail.itax.myid dari PC3. Nah, di sini dia tidak dapat diakses dari PC1 dan dari PC2 dia seharusnya sudah dapat diakses. Nah, di sini dia dapat diakses dari PC3 sehingga pemblokiran dengan firewall sukses dilaksanakan. Nah, jika ingin menambahkan blokir pada waktu tertentu, kita dapat memasukkan misalnya ini tinggal diedit saja. Kita masuk ke tab extra, lalu kita memilih time. Lalu kita berikan waktu misalnya di sini pukul 21 sampai titik 22. Nah, di sini dia dalam kondisi inactive time karena di sini waktunya masih pukul 20.36. Di sini artinya firewall ini tidak aktif, yaitu kita dapat uji cobakan, maka seharusnya ini dapat diakses oleh PC1. Oh. Nah, di sini dia sudah dapat diakses oleh PC1. Nah, jika ingin karena tadi biru yang hitam merupakan dia bahwa di allow, kita coba kita setting menjadi time aktifnya menjadi 20, di sini menjadi 23. Nah, di sini dia aktif dengan kondisi hitam. Lalu kita mencoba ke PC1, lalu kita klik enter, kita akses mail.itax.myid lagi. Seharusnya ini tidak dapat diakses. Sambil menunggu kita mencoba start PC nomor 2 untuk mengecek yang terakhir kali limitasi bandwidth dengan menggunakan speed test. Nah, di sini sudah tidak dapat diakses karena di firewallnya di sini telah aktif sehingga pemblokiran dengan menggunakan waktu sukses dijalankan. Kita akan ke PC2. Oke, semuanya telah di setting seperti ini. Kita langsung jalankan uji kecepatan. Kita jalankan uji kecepatan untuk ketiga-tiganya secara bersamaan.
Nah, di sini ada perbedaan mungkin koneksi saya yang lemot atau gimana, tetapi di sini telah terlihat sekali bahwa untuk PC3 bandwidthnya di limit hingga 3 Mbps, di sini hanya mendapatkan satu. Terus untuk PC2, nah dia mampu mencapai 1 Mbps karena dia limitnya 2 Mbps. Nah, untuk PC1 sendiri 0,04 Mbps. Dia tidak dapat mencapai 1 Mbps tadi. Terus ini PC2 dia mampu mencapai 1 Mbps tetapi tidak mampu mencapai 2 Mbps, dan untuk PC3-nya sendiri tadi stagnan di angka 1,12 Mbps. Mungkin koneksi internet saya yang agak lemot. Oke, sehingga dapat dipastikan uh, list dari Winbox ini, limitasi bandwidth ini sukses dan sudah sesuai dengan topologi yang telah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dan mungkin kendala waktu mempresentasikan unjuk kerja kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.